80 tahun Indonesia merdeka. 80 tahun bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu. Sejak 17 Agustus 1945, merah putih dikibarkan. Di tahun yang sama, lahir pula bangsa lain seperti Vietnam, Korea Selatan hingga Malaysia. Dulu Malaysia belajar dari kita, mereka mengimpor guru dari Indonesia. Namun hari ini justru mereka dikenal sebagai salah satu negara dengan pendidikan terbaik di Asia. Ini jadi bukti nyata, Pak. Dalam 80 tahun, sebuah negara bisa bertransformasi total. Awal kemerdekaan kita berjalan tanpa peta. 10 tahun pertama, energi habis untuk mengusir agresi militer, meyakinkan dunia bahwa republik ini layak untuk berdiri. Tahun 1967, kita mengambil alih perusahaan Belanda seperti bank, kereta api, hingga pelabuhan. Namun sayang, hasilnya tersindah harapan. Lemahnya manajemen membuat semuanya terbengkalai. Tapi persoalan bangsa tak hanya ekonomi. Kita masih sibuk bertanya, ideologi apa yang harus kita jadikan dasar? Soekarno dengan marhainisme dan Sakom, Hatta dengan demokrasi sosial dan otonomi daerah, Sahril dengan liberalisme dan pasar terbuka. Perbedaan itu membuat rakyat bingung, pemberontakan meletus di mana-mana, rakyat lapar. Namun monumen terus dibangun. Puncaknya pada tahun 1965, inflasi menembus 600%, rupiah kehilangan arti, negeri kacau. PKI dijadikan kambing hitam, Soekarno jatuh, Soeharto naik, era baru pun dimulai. Soeharto bergerak cepat, membangun jalan, irigasi, pabrik hingga sekolah. Ekonomi pun pulih, inflasi turun. Namun pembangunan hanya berpusat di Pulau Jawa, sementara luar Jawa dijadikan ladang kekayaan alam. Tahun 1967, harga minyak dunia melambung, negara kaya mendadak. Sekolah dan puskesmas dibangun di banyak desa. Tapi militer masuk ke ranah sipil, pelanggaran HAM terjadi, ekonomi dikuasai oleh konglomerat, kekuasaan ditopeng oleh budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Krisis pada tahun 1967, rupiah terjun bebas, perusahaan bangkrut, rakyat turun ke jalan, mahasiswa berteriak, Soeharto pun tumbang. Era reformasi pun lahir, Habibie memulihkan ekonomi, rupiah yang sempat menyentuh 16.000, ia turunkan menjadi 6.500, bank diselamatkan, pers dibebaskan, investor kembali datang, meski singkat, jejaknya abadi. Gus Dur menggantikan, dianggap terlalu agamis, tapi justru mampu merangkul perbedaan. Ia mencabut tujuh fungsi ABRI, mengembalikan TNI dan Polri ke jalannya, bahkan berani mengusulkan pembubaran DPR, meski akhirnya ia dijatuhkan demi alasan stabilitas. Tahun 2001, Megawati pun naik. Di eranya demokrasi mulai menemukan bentuk, lahir lembaga-lembaga penting seperti MK, KPU, KPK. Namun sayang, partai politik justru tumbuh tak terkendali. Setiap kelompok merasa perlu mendirikan wadahnya sendiri.